Oke. awalnya. Ya rupanya karena ada hal-hal tertentu ya jadi beginilah, pokoknya jadi bisa ketemu. Jadi pendakian ke Gunung Lawu itu sebenarnya dalam rangka latihan ya Om? Persiapan. Ya, Itu kemarin ke Gunung Lawu itu berapa kali naik itu? kompleks ya, karena nanti aku sudah mulai persiapan tata covid segala, berarti sudah 11 kali. Oke, 11 kali. Nah, ini Om, kemarin tuh sempat rame tuh di viral di medsos gitu ya. Saya lihat banyak pemberitaan tentang khususnya Om Willem nih, yang ada insiden lah di Gunung Lawu sendiri ya. Itu gimana Om ceritanya? Bisa cerita sedikit ya Om? Supaya nggak salah nih kita. Oke. Aku persiapan untuk pendakian maraton yang 75 gunung itu aku persiapkan di Gunung Lawu. Nah, kebetulan pada saat terakhir itu aku mungkin karena capek atau apa sudah 11 kali naik turun. Malam-malam itu aku lagi habis sahur. Nah, entah karena apa, karena mungkin kaget kali ini, jadi ada aksiden, aku terjatuh karena serangan darah tinggi mungkin. Jadi kena stroke di tangannya. Nah, tengah malam lah terjadinya saat itu. Nah, itulah jadi di Facebook atau apa, jadi berita. Nah, awal mulanya ya tadi, jadi aku sudah 1 bulan lebih di posisi di Gunung Lawu, khususnya di Cemorsewu, dusun Cemorsewu, desa Ngancar, kecamatan Tawangmangu? Bukan, ini di Jawa Timur. Ngancar itu kecamatannya, maksudnya Pelawasan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Nah, kalau untuk detailnya nanti jadi sangat panjang, Bos. Iya. Nah, kebetulan di saat kejadian itu kan posisinya ada di mana? Di pos 1 atau masih di bawah atau masih di base camp? Oh, masih di base camp. Nah, kan kebetulan base campnya sendiri kan kalau Cemorsewu ketinggian sudah 1900. Nah, posisinya itu siangnya aku masih trekking. Nah, memang kondisi kan maaf, karena bulan puasa aku coba tektok. Nah, jadi mungkin ada pengaruh dari kurang minum, kurang apa, jadi darah bagaimana, jadi ada darah tinggi, serangannya di situ. Nah, aku mestinya harusnya istirahat cukup banyak, tergor. Nah, kena itu diserang. Buat pelajaran aku sendiri juga, dan buat yang lain-lainnya kali mungkin bisa diambil hikmah. Jadi jangan terlampau memaksakan diri untuk persiapan ini itu. Nah, jadi begini, jadi bisa terus bisa cerita-cerita. Kan memenangkan juga Om, kita bisa sama-sama duduk santai, ngobrol santai, berbagi ilmu gitu kan. Berbagi cerita. Iya, berbagi cerita. Apalagi saya sendiri jadi apa ya, lebih berhati-hati lagi untuk ya trekking, untuk naik gunung dan lain-lain. Willem sendiri saat ke Gunung Lawu itu ada timnya Om atau sendiri? Sendiri, pribadi. Nah, itu jam berapa Om? Kejadiannya setengah 2 pagi, dini hari. Aku bangun sahur, nah nanti langsung ke toilet. Nah, waktu di toilet itu mungkin aku ada yang salah atau memang kemungkinan tensinya naik dadakan. Nah, itu aku terjatuh dah. Nah, itu sudah kena serangan stroke. Ya. Sayang. Hujan. Terus kita ganti tempat aja ya? Ganti tempat. Gitu. Oke, teman-teman, kita lanjut dari perbincangan tadi malam karena suasananya tidak memungkinkan karena gerimis, jadi kita lanjut pagi ini. Pagi ini kita selain kita ngopi, makan buah dan sarapan, kita lanjut lagi ngobrol bersama Om Willem Kasyam. Oke, lanjut aja ya Om. Melanjutkan perbincangan kita tadi malam. Itu kira-kira gunung-gunung apa Om yang bisa didaki untuk skala maraton secara cepat? Baik, kita bicara khususnya Jawa Tengah ya. Iya. Karena aku kalau Jawa Barat sendiri tidak terlampau menguasai hitungannya. Kalau Jawa Tengah
dalam satu hari, khususnya kalau kita memang yang penting schedule tidak meleset jamnya dari satu gunung ke gunung berikutnya tepat waktu. Jadi selalu contoh di Jawa Tengah itu ada yang kira-kira 5 sampai 6 gunung bisa diselesaikan dalam satu hari, karena perhitungan kita satu hari ini bicara 24 jam. Ya. Jadi gunung pertama kalau kita dari barat ke timur, Oke. Rogo Jembangan, memang tidak terlampau tinggi, 2200-an lah hitungannya, detailnya aku nggak hafal. Kalau kita mulai mendaki jam Rogo Jembangan juga kalau jam 12 malam kita nanti terlampau cepat. Jadi kita bisa mendaki jam 3 pagi, jam 5 setengah 6 kan semburat matahari terbit sudah mulai terlihat. Kita paling terlambat jam 6 sudah turun. Tiba di base camp desa Gumelem misal jam setengah 8, kita langsung pindah ke Gunung Kemulan. Gunung Kemulan itu masuknya perbatasan Kabupaten Batang dan Kabupaten Banjarnegara. Itu Jawa Tengah ya Om? Masih ya? Jawa Tengah semua, ini kita bicara Jawa Tengah ya, yang bisa didaki dalam satu hari 5 sampai 6 gunung. Tadi kan dia punya jadwal waktu, diperkirakan sampai di Watu Belah untuk mendaki Gunung Kemulan itu misal jam 7, setengah 8 kita mulai mendaki Kemulan jam 8. Lama pendakian durasinya paling lama 1 jam. Ini detail loh, rinci dia punya hitungannya. Jadi jam 9 sudah di puncak, biasanya aku ngambil gambar, berfoto-foto sebentar. Mungkin kalau ada teman rekan-rekan dari Batang atau mana yang menemani, jam setengah 10 kita sudah turun. Sampai di bawah misal jam 10, setengah 11 kita sudah pindah. Jadi ke arah Kecamatan Batur, langsung ke Desa Sikunang. Nah, berarti jam setengah 10, jam 10 paling terlambat jamnya aku agak ini, kita sudah bisa mendaki Gunung Bisma. Jadi gunung ketiga itu. Jadi tengah hari aja kita sudah dapat 3 tuh. Bisma nanti transportasi dari Bisma kalau ke Pakuwaja itu paling lama juga 15 menit. Anggaplah jam 1 kurang kita sudah bisa mendaki Gunung Prau. Gunung Prau. Iya. Prau suka-suka jalur mana yang kita mendaki. Anggaplah aku sukanya sih jalur Dieng. Ya. Jadi kalau jam setengah 2 kita sudah mendaki Gunung Prau, ya paling terlambat kan kisarannya 70 sampai 80 menit. Berarti jam 4 kurang sudah turun kan? Sudah tiba di puncak langsung turun. Masih bisa kejar gunung ke-6, tapi kita bicara 5 aja dulu. Jadi kira-kira begitu. Tapi tadi oke lah kita bisa menjabarkan seperti itu waktu ke waktu. Tapi kalau kita tidak ada power untuk latihan, ya hanya di atas kertas hitungannya. Untuk yang pertanyaan gunung yang mana bisa didaki dalam satu hari, misal 5-6 gunung, ya Jawa Tengah. Di Jawa Barat sebenarnya ada, tapi saya tidak menguasai. Kalau dilihat dari schedule-nya masih bisa. Contoh misal itu khususnya teman-teman Bandung dan sekitarnya yang biasa trail running, dia Puntang, Tangkuban Perahu, Pengelayang atau apa, itu bisa 4 sampai 5 selesai, tidak sampai 14 jam malah mereka, cepat-cepat karena terlatih hitungannya. Kira-kira gitu Bung Dio. Ya. Titik Wanayasa, Batu, baru masuk lagi ke Watu Lembu. Nah itu sudah masuk ke Kabupaten